Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Di video kali ini kita bahas lagi soal UMPTKIN. Tapi jangan pernah bosan ya guys, karena belajar itu memang harus butuh perjuangan, harus butuh pengorbanan. Jadi lawan rasa malas kalian supaya kita suksesnya sama-sama, supaya kita lolos sama-sama. Oke, jadi jangan pernah malas belajar guys. Karena di setiap video itu aku cuma bahas 2-3 soal saja. Jadi setiap hari itu maksimal kalian jawab maksimal banget 5 soal. Itu udah paling banyak banget dalam setiap hari. Jadi jangan pernah bosan belajar. Oke, di video ini itu kita akan bahas soal UMPTKIN part ke berapa ya? Ini sudah part ke-11 guys. Jadi udah banyak banget video yang aku jelasin sebelumnya. Jadi maka dari itu nonton semua video tentang soal-soal UMPTKIN supaya kalian sudah ada gambaran bagaimana sih soal UMPTKIN itu. Nah, jadi jangan lupa juga untuk follow Instagram info.umptkin karena di sana ada banyak tryout gratis serta soal pembahasan UMPTKIN. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku Leni Agustin 10 karena di sana aku sering banget live supaya kita bisa sharing tentang UMPTKIN. Oke deh, langsung saja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke guys, jadi di soal pertama ini tuh soalnya mudah banget, semudah-mudahnya dari soal yang pernah aku bahas. Tapi ini tuh juga soal yang paling mengecoh dari segala soal. Kenapa? Karena sumpah itu soalnya mengecoh banget. Pertama aku dapat soalnya, ini sebenarnya mudah sih, tapi ternyata juga aku terkecoh waktu itu. Nah, jadi soal yang pertama di part 11 ini, jadi buat teman-teman yang belum nonton part 1 sampai part 10, kalian wajib banget nonton. Kenapa? Karena di sana tuh banyak banget tips-tips yang udah aku ajarkan sama kalian, yang udah aku sharing ya. Jadi kalian tuh bisa catat-catat soal-soal yang kayak begini, terus kalian tulis pembahasannya gitu loh, supaya kalian ada pembelajaran kalau udah deket banget UMPTKIN-nya. Oke deh, langsung saja ya. Seperti yang aku katakan tadi, soal ini tuh mudah namun sangat terkecoh. Jadi di sini tuh soalnya jika P sama dengan minus 4 pangkat 6, kemudian Q sama dengan minus 4 pangkat 6, maka titik-titik A, P lebih besar dari Q, B, P lebih kecil Q, C, P sama dengan Q, dan D, 2P lebih kecil 2Q. Nah, sebenarnya di sini kalau kalian hanya melihat sekilas itu kalian akan beranggapan bahwa jawabannya adalah C. P sama dengan Q. Kenapa? Karena kan di sini P-nya itu minus 4 pangkat 6 dan Q-nya juga minus 4 pangkat 6. Jadi P itu sama dengan Q dong. Nah, padahal di sini tuh ada perbedaan, guys. Perbedaannya apa? Yaitu P itu minusnya di luar dari tanda kurung. Ini minusnya di luar kurung. Sedangkan Q itu minusnya di dalam kurung. Apakah ada perbedaan? Tentu sangat ada. Nah, jadi di sini teman-teman jangan terkecoh, walaupun dia minusnya di dalam, minusnya di luar, itu sangat ada perbedaan. Dan di sini juga kita tidak disuruh berapa sih nilai dari 4 pangkat 6. Tidak, tapi di sini kita hanya disuruh bagaimana hubungan antara P dan Q. Oke, langsung saja. Di sini saya tulis dulu P-nya itu sama dengan minus, kemudian kurung 4 pangkat 6. Sedangkan Q-nya yaitu buka kurung minus 4 pangkat 6. Nah, jadi ini adalah dua hal yang sangat berbeda dalam matematika. Kalau teman-teman hanya sekilas pasti kalian langsung jawab C, sama, padahal ini beda. Oke, di sini saya akan memberikan triknya. Kalian bermain logika aja. Jadi di sini tuh ini kan ada minus ya. Nah, di sini tuh
hasilnya ketika dia 4 pangkat 6, berapapun hasilnya di sini maka dia nilainya akan minus. Ngerti nggak? Walaupun di sini nilainya 100 misalnya, 4 pangkat 6 100 misalnya ya. Jadi jawabannya itu adalah minus 100. Nah, sedangkan di sini apapun hasilnya ya hasilnya begitu. Misalnya dia positif ya hasilnya positif, misalnya negatif ya hasilnya negatif. Jadi di sini bisa saja positif, bisa saja negatif. Namun di P ini apapun hasilnya di sini dia pasti negatif. Oke. Nah, di sini juga ada konsep, misalnya kita mengambil minus 1 pangkat 2 itu kan sama dengan minus 1 kali minus 1. Nah, hasilnya 1, positif 1. Nah, jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan ketika minus kita pangkat 2, maka hasilnya adalah positif. Nah, saya ulangi, ketika minus kita pangkat 2 hasilnya positif. Nah, kita kembali lagi diketahui Q ini bahwa dia minus dan pangkatnya juga positif. Maka di sini hasilnya akan positif bla 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 bla. Pokoknya kita nggak perlu cari berapa sih nilai dari 4 pangkat 6. Nah, jadi di sini nilainya positif bla 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 bla. Kemudian di sini kalau 4 pangkat 6 titik dia akan menghasilkan nilai negatif. Nah, jadi sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa P ini lebih kecil dari Q. Kenapa? Karena nilai P ini selalu bernilai negatif, sedangkan Q ini selalu bernilai positif. Oke, jadi semoga pikiran kalian atau pemahaman kalian sampai di sini ya. Nah, jadi ini adalah soal pertama di video part 11 ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan langsung komen di bawah. Buat teman-teman yang mau mendapatkan soal UMPTKIN 2019, ini TKD yang kode 1911, ini akan saya bagikan free atau gratis kepada teman-teman yang sudah order e-book UMPTKIN tahun 2021. Nah, jadi teksnya ini lengkap banget, ada bahasa Indonesia, ada matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Dan tentunya di sini saya tidak akan membagikan kode 1911 saja, tapi di sini ada 4 kode soal UMPTKIN tahun 2019. Nah, kita lihat yang ini adalah kode 1915. Nah, jadi lengkap banget. Jadi buat teman-teman yang mau ini hanya untuk subscriber aku yang udah order e-book. Nah, makanya kalian harus order e-book dulu. Jadi jika kalian berminat silahkan hubungi 0882 4785 4631. Oke, jadi nomor selanjutnya pertanyaannya yaitu jika 11A per B sama dengan 8 dan B tidak sama dengan 0, berapakah persentase B terhadap 11A dikurang 2B? Jadi A 8,33%, B 16,63%, C 25%, D 30%, dan E 60%. Nah, jadi yang di sini ditanyakan itu berapa persentasenya B ketika B itu tidak sama dengan 0. Jadi kalau teman-teman mengerjakan soal, kalian harus melihat peraturannya ya. Di sini tuh ada aturan bahwa B tidak boleh sama dengan 0. Oke deh, langsung saja kita kerja. Kita tulis diketahui dulu yaitu 11A per B itu sama dengan 8. Nah, di sini kita kali silang. Jadi di sini kan 8 sama dengan 8/1 ya, tapi nggak ditulis gitu loh. Jadi 11A dikali 1 itu 11A, kemudian B dikali 8 itu sama dengan 8B. Jadi di sini kita ada persamaan yang baru bahwa 11A itu sama dengan 8B. Nah, yang ditanyakan adalah berapa sih persentase B terhadap 11A dikurang B. Nah, jadi di sini ada konsep atau trik yang aku akan bagikan sama teman-teman. Ketika dalam matematika itu kata-katanya dia memakai terhadap, maka itu dibagi. Tapi ketika kalau dia pakai kali atau dari, maka dia itu dikali. Jadi kalau terhadap pakai bagi, kalau dari pakai kali.
Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah berapa persentase B terhadap 11A dikurang 2B. Nah, jadi kalau dia pakai terhadap, kita bagi. Jadi B dibagi 11A dikurang 2B. Nah, jadi di sini kita tulis B sama dengan B per, di sini kan 11A, kita tadi menemukan persamaan bahwa 11 itu sama dengan 8B. Jadi 11A ini kita ganti menjadi 8B. Karena di sini ada persamaannya bahwa 11A itu sama dengan 8B. Jadi 8B dikurang 2B. Nah, jadi di sini adalah B per 8B dikurang 2B itu kan 6B. Nah, sekarang kita kali 100%. Kenapa sih harus dikali 100%? Karena kan dia menanyakan persentase. Nah, di sini B-nya bisa kita coret. Di sini B, di sini B. Nah, jadi sama dengan di sini kan ada 1 ya. Jadi 1/6 kita kali dengan 100%. Hasilnya yaitu 16,63%. Nah, jadi sekarang kita udah dapat deh jawabannya dari persentase B terhadap 11A dikurang 2B. Hasilnya adalah 16,63%. Apakah ada jawabannya? Ada ya, bagian B. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan atau belum mengerti atau ada yang mengganjal, silahkan langsung komen di bawah, oke? Yap, segitu dulu guys video kali ini. Kalau kalian masih membutuhkan pembahasan soal, kalian komen di bawah. Karena ini tuh udah banyak banget yang aku bikin, udah sampai part 11. Udah banyak banget soal-soal yang aku bahas, udah berapa nomor ya? Kayaknya udah 20 lebih deh. Tapi kalau kalian masih butuh pembahasan soal seperti ini, kalian tinggal komen aja di bawah ya, supaya aku lebih semangat juga bikin videonya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, nonton video-video aku karena banyak banget informasi yang udah aku sharing. Jangan lupa juga untuk follow Instagram info.umptkin karena di sana banyak tryout gratis, dan Instagram pribadi aku Leni Agustin 10 karena aku sering banget live supaya kita bisa sharing tentang UMPTKIN. Oke deh, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.